Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Kang Haji Samsul. Pada konten kali ini kita akan berwisata religi sekaligus berziarah serta sedikit mengupas sejarah salah satu dari tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga muslim di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Itu karena banyak cerita mengenai keistimewaan dan karomah serta kepiawaian Sunan Kudus dalam menyebarkan serta mengajarkan tentang agama. Adapun komplek pemakaman Sunan Kudus tepatnya berada di belakang Masjid Al-Aqsa di Gang Kauman, Desa Kauman, Kecamatan dan Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kudus dikenal sebagai kota wali karena disinilah ada dua wali yang merupakan bagian dari Wali Songo, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Sunan Kudus beliau bernama Sayyid Ja'far Shadiq Azmat Khan. Beliau lahir sekitar abad ke-14 Masehi di Al-Quds, Palestina, dan wafat sekitar tahun 1550 Masehi di Kudus dalam keadaan sujud ketika melaksanakan sholat subuh. Adapun nama Ja'far Shadiq adalah diambil dari nama datuknya, yaitu yang bernama Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sunan Kudus sejatinya bukanlah asli penduduk Kudus, namun ia berasal dan lahir di Al-Quds, Palestina, yang kemudian bersama ayahnya, kakeknya dan kerabatnya berhijrah ke Tanah Jawa. Adapun ayahanda beliau adalah Sunan Ngundung. Beliau adalah Sayyid Utsman Haji, putra seorang sultan di Palestina, yaitu yang bernama Sayyid Fadl Al-Murtadha, yang berhijrah ke Pulau Jawa dan sampailah di Kesultanan Demak. Menurut catatan sejarah, Sunan Kudus mempunyai dua istri. Di antaranya adalah bernama Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka, yaitu istrinya Sunan Bonang binti Sunan Ampel. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Sunan Kudus adalah menantunya Sunan Bonang. Sunan Kudus terkenal dengan keahliannya dalam ilmu agama, terutama ilmu tauhid, usul hadis, sastra mantik, dan terlebih dalam ilmu fikih. Maka oleh karena itu, beliau digelari dengan sebutan sebagai waliul ilmi.
Adapun asal-usul nama Kudus adalah setelah suksesnya Raden Ja'far Shadiq memimpin perang dan mengalahkan Majapahit. Maka Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pergi meninggalkan Demak, hingga sampailah ia di suatu daerah yang bernama Desa Tajuk. Yang konon, di sana sudah ada seorang tokoh Islam yang mengajarkan Islam di Desa Tajuk tersebut, dan beliau bernama Kiai Telingsing. Awal mulanya Raden Ja'far Shadiq hidup di tengah jamaah atau kelompok yang kecil. Dan itu pun merupakan bala tentara yang ia ajak berhijrah menuju Desa Tajuk. Namun lama-kelamaan, jamaahnya pun semakin banyak, hingga ia mendirikan sebuah masjid untuk pengajaran tentang agama. Hingga pada suatu masa, ketika Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus pergi haji, konon pada saat itu masyarakat Arab sedang dilanda musibah, sedang terjangkit wabah penyakit yang membahayakan. Dan Sunan Kudus pun berhasil meredakan wabah tersebut, sehingga pejabat setempat ingin memberi hadiah kepadanya. Namun Sunan Kudus menolak hadiah tersebut dan hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Yerusalem. Maka dari situlah, untuk memperingati daerah yang Raden Ja'far Shadiq hidup dan tinggal di sana, maka ia mengganti Desa Tajuk dengan nama Kudus. Dan menara yang terdapat di sebelah masjidnya pun hingga kini terkenal dengan sebutan Menara Kudus. Sunan Kudus tergabung dalam Majelis Dakwah Wali Songo, dan beliau juga memiliki peran penting di Kesultanan Demak, sebab beliau menjabat sebagai Panglima Perang di Kesultanan Demak dan merupakan penasehat Sultan Arya Penangsang selama masa Sunan Prawoto. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya setempat. Beberapa hal nilai toleransi yang diperlihatkan oleh Sunan Kudus terhadap masyarakat, yaitu beliau melarang menyembelih sapi kepada pengikutnya. Bukan saja hanya melarang menyembelih sapi yang notabene halal bagi kaum muslimin, akan tetapi beliau juga menempatkan sapi di halaman masjid kala itu. Langkah Sunan Kudus tersebut tentu mengundang rasa simpati masyarakat, yang kala itu mayoritas masyarakat menganggap sapi adalah hewan suci. Dan akhirnya kemudian masyarakat pun berduyun-duyun mendatangi Sunan Kudus untuk bertanya-tanya hal lain dari ajaran yang dibawa olehnya. Maka bermula dari situlah, lama-kelamaan masyarakat semakin banyak yang mendatangi masjid sekaligus mendengarkan petuah-petuah dari Sunan Kudus. Dan Islam pun semakin bertumbuh dengan cepat, dan masyarakat pun semakin banyak yang masuk Islam, dan ramailah Masjid Kudus hingga sekarang. Dan di antara nilai toleransi Sunan Kudus yang paling menonjol adalah bahwa Sunan Kudus mendirikan masjid di pusat kota Kudus yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus. Dan beliau pula membangun sebuah menara yang dikenal dengan sebutan Menara Kudus. Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah,
melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi Jago atau serupa juga dengan bangunan pura di Bali. Menara tersebut difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat azan dan tempat untuk memukul beduk setiap kali datangnya waktu sholat dan bulan Ramadan. Dan kini menara yang konon merupakan menara masjid tertua di wilayah Jawa tersebut dijadikan ikon Kabupaten Kudus. Adapun kebiasaan menarik lainnya dari Sunan Kudus dalam berdakwah adalah selalu mengadakan acara beduk dangdangan. Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Ia menabuh beduk bertalu-talu untuk mengundang jamaah dan masyarakat menuju masjid. Adapun jabatan Sunan Kudus, menurut catatan sejarah, beliau adalah berperan sebagai penasihat Sultan, Sultan Demak, panglima perang, qadhi atau hakim, mufti, imam besar Masjid Demak dan Masjid Kudus, mursyid tarekat, nakib nasab keturunan Azmat Khan, ketua pasar Islam Wali Songo, penanggung jawab pencetak dinar dan dirham Islam, dan ketua Baitul Mal Wali Songo. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah kun biyadi khalatillati adrikni ya Habiballah adrikni ya Habiballah rahmat salam kagambaran sinaran ahli nur mulya nun junjunan nun utusan lae tangan nun tedaya sakedik garekaan benda penuh kasih Allah. Sunan Kudus beliau memiliki 10 putra putri, yaitu yang pertama Raden Amir Hasan, Raden Panembahan Kudus, Nyai Ageng Pambayun, Raden Amir Hamzah, Panembahan Palembang, Raden Panembahan Makaos Hongkokusumo, Raden Panembahan Kadi, Raden Panembahan Karimun, Raden Panembahan Jaka, Nyai Ratu Pajaka, dan Nyai Ratu Purbo Dinalar.
Oke sobat semua, itulah sekilas sejarah tentang Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Semoga bermanfaat. Tunggu konten selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami Samsul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share. Oke?